Siapakah best performance, best pemateri ketiga kita? Apa materi ketiga? Business Mastery. Kita saksikan Shuni. Silakan Shuni. Silakan best pemateri kita. Sepuluh 12 yang di sini, audiens Anda adalah apa? Silakan. Lima menit. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Shuni. Latar belakang saya adalah seorang tenaga kesehatan, seorang bidan yang telah berkiprah di dunia kesehatan kurang lebih 7 tahun, bekerja di rumah sakit, dan saat ini sedang menjalankan bisnis kelas diet. Jadi timnya Bang Dul, DSI Method, kelas diet. Mantap, tidak benar kurang dalam. Jadi saat ini bisnis saya sudah mendampingi lebih dari 1.000 peserta, membantu orang-orang yang sedang promil, kemudian juga stop suntik insulin, dan alhamdulillah Cera adalah salah satu peserta saya. Baik, jadi teman-teman, jadi di Indonesia ini kita mayoritas 90% itu pelaku usaha adalah seorang UMKM. Tapi ironisnya tidak ada yang bertumbuh. Jadi dia stagnan bisnisnya. Teman-teman, kira-kira kalau misalkan hari ini saya bahas kenapa bisa bisnis itu banyak yang bertahan tapi tidak bertumbuh. Ada yang mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oke, jadi selanjutnya yang saya akan bahas adalah apa itu bisnis mastery. Jadi bisnis mastery itu bisnis fundamental yang kita harus paham harus ada fondasinya. Jadi bisnis itu harus ada fondasinya. Kalau sebuah bisnis tidak ada fondasinya, itu lebih baik tidak usah dilanjutkan. Karena ketika dia tidak punya fondasi yang jelas, arah yang jelas, berarti memang tidak bisa diteruskan. Jadi lebih baik cari profesi yang lain saja. Kemudian apa lagi? Gimana caranya supaya bisnis itu ada 3 prinsipnya. Ada prinsip dalam bisnis mastery yang namanya grow model. Grow model itu ada kepanjangannya. Ada yang tahu kira-kira? Tidak ada. Oke, jadi grow diawali dari huruf G. Jadi G itu grow. Goals. Jadi kita harus punya goals yang jelas, arah yang jelas. Ketika kita mau membangun bisnis, kita harus tahu apa goals yang akan kita capai. Kemudian juga kita harus tahu yang kedua adalah realita. Jadi apa realitas saat ini? Harus jujur apa yang sedang terjadi saat ini di bisnis kita. Kemudian juga grow, GR, apalagi setelah R? O berarti option. Jadi harus punya solusi. Kira-kira kalau misalkan dalam jangka waktu ke depan, ketika kita menjalankan bisnis ini, apa yang akan kita lakukan? Setelah apa lagi? W. Ya, W berarti will. Jadi harus kita tahu tindakan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Masih ada 1 menit. Sudah berarti kita sudah tahu apa itu bisnis mastery. Kemudian kita masuk di why-nya. Gimana caranya kita bisa menjalankan bisnis ini? Jadi caranya dijalankan adalah dengan memiliki peta bisnis, blueprint. Kemudian juga harus punya
punya visi misi. Jadi visi itu adalah hal yang besar, tujuan yang besar yang mau kita capai. Kemudian juga harus kita punya misi. Misi itu adalah langkah-langkah yang mau kita lakukan untuk mencapai visi yang tadi. Jadi untuk bisnis-bisnis yang stagnan ini, mungkin teman-teman punya bisnis yang stagnan sampai saat ini, itu Allah sudah bilang bahwa tidak akan diubah suatu kaum nasibnya kecuali dia mengubah sendiri. Jadi kalau mau kita ubah kita juga harus kita punya perbaikan ke depannya. Jadi bisnis itu teman-teman harus kita tahu bahwa bisnis itu tidak bisa dijalankan selama satu malam saja, tidak bisa selesai. Ada hal-hal yang kecil tapi kita lakukan secara terus menerus. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi ini dibilang Sunni. Sunni yang di DSI. Ya salah satu mimpinya adalah konstituan. Ini namanya iklan tersebut. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita beralih ke materi keempat. Apa materi keempat? Apa materi keempat? 4DS, langsung simply next. Siapa yang akan menjadi pemateri hebat kita? Muhammad Darwis. Mana orangnya? Hah? Kabur ini. Tiba-tiba kenalin. Masa bocor nih? Baru dicari nih. Mana mungkin teman kelompoknya? Boleh dipanggil segera supaya durasi. Oh, teman online Darwisiano. Mana? 5 saja dulu. Oke, 5 saja dulu ya. Kita beralih ke materi kelima. Apa materi kelima? Financial literacy. Sultana. Di sini berarti? Ya, mana? Mana Sultana? Silakan. Oh, masya Allah. Istrinya Bapak Hussein ini ya. Ayo, 5 menit. Kita berikan semangat. Oh, minum dulu. Minum dulu. Bismillah, 3 kali. 1, 2, 3 kali. 3 kali ya? 3, alhamdulillah, dapat pahala sunnahnya. Silakan. Ibu Sultana, time is yours. 5 menit. Dwi Sultana Irbah. Oh, silakan perkenalkan diri dulu lanjut kalau begitu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, izinkan saya memulai dengan sebuah pantun. Mohon bantuan untuk cakepnya ya. Diajak dinner di rumah Desi. Lagi diet malah disajiin nasi. Ayo belajar financial literacy supaya keuangan bisnis kita makin seksi. Ada yang mau keuangan bisnisnya makin seksi? Ya, katakan saya. Ada yang tidak mau? Tidak ada ya? Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Sultana Irbah. Betul, istrinya dari Pak Husain Anan Komalutri. Mana suami saya? Mohon izin ya. Oke. Saya adalah seorang ibu, jelas ya seorang ibu, juga seorang istri, dan alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini berhasil dikendang paksa oleh suami untuk menjadi entrepreneur juga. Jadi kita alhamdulillah seorang couple planner, saya dan suami dalam 2 tahun terakhir ini alhamdulillah
ratusan masyarakat Kabupaten Goa, Kota Makassar, Maros dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah kurban dan akikahnya mudah, amanah dan anti ribet. Ya baik teman-teman, ada nggak di antara kita yang mungkin pernah berpikir bahwa kalau kita mau melaksanakan atau menjalankan bisnis, yang penting adalah bikin produk yang bagus? Ada yang merasa penting untuk bikin produk yang bagus? Katakan saya. Katakan saya. Ya, jadi saya juga dulu awalnya berpikir demikian, bahwa untuk menjalankan bisnis saya kurban dan akikah, saya butuh untuk memiliki produk yang bagus biar orang mau beli produknya. Apalagi kurban dan akikah, namanya akikah ya, itu mungkin nggak tiap hari orang bisa akikah, karena lahirannya nggak mungkin tiap hari kan ya. Nah makanya saya berpikir apa nih yang bisa dilakukan supaya bisnis saya ini bisa berjalan. Saya pikir, oh mungkin produknya harus bagus. Setelah didapat nih produknya, alhamdulillah ada produk yang market fit. Orang pada datang dan mereferensikan produk-produk kami, alhamdulillah, bismillah. Tapi masalah datang ketika produk kita sudah semakin banyak terjual nih, semakin banyak omsetnya. Tapi kita mau berpikir, oh mungkin kita sudah bisa scale up nih. Tapi setelah dicek keuangannya, ternyata uangnya nggak ada. Ada yang relate nggak? Ada? Mau scale up, mau beli peralatan baru, berpikir omsetnya kan udah tinggi nih. Tapi pas dicek ternyata keuangannya nggak sehat. Ada yang seperti itu? Katakan saya. Mudah-mudahan setelah kita membahas terkait financial literasi hari ini, teman-teman bisa lebih aware lagi terkait keuangan perusahaannya masing-masing. Jadi teman-teman, izinkan saya membersamai teman-teman dalam waktu yang sedikit ini untuk membahas terkait financial literacy. Oke, teman-teman sekalian, ada sebenarnya 3 hal penting saja yang perlu kita perhatikan. Namun sebelum masuk ke 3 hal penting ini, kita harus paham bahwa financial literacy itu adalah kemampuan kita untuk memahami, kemudian mampu mengelola keuangan bisnis kita supaya apa? Supaya kita bisa membuat keputusan bisnis yang tepat, seperti itu. Nah, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa keuangan kita sudah terpisah antara keuangan kasur dan kasir, betul. Dan yang kedua adalah pastikan bahwa kita telah disiplin untuk melakukan pencatatan. Dan yang ketiga, rajin-rajinlah kita untuk melihat kesehatan keuangan bisnis kita. Nah, bagaimana caranya memisahkan? Yang pertama, mulai dari pisahkan pencatatan. Setelah pisahkan pencatatan, pisahkan fisiknya. Kalau sebelumnya masih dalam rekening yang sama, pisahkan rekeningnya. Kemudian yang ketiga, pisahkan otorisasinya. Maksudnya bagaimana? Bedakan yang mencatat keuangan dan yang melakukan pengelolaan keuangan. Terus yang kedua, catat, rutin mencatat. Karena kalau kita tidak rutin mencatat, kita bisa lupa. Karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi itu yang penting. Dan yang ketiga, perhatikan laporan laba rugi, arus kas, dan juga neraca bisnis kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya pasti bangga sekali. Masya Allah. Sampai tadi bikin begini. Ini namanya love kecil. Nah, yang besar sedikit begini. Besar sekali begini. Dan teman-teman, kita akan panggilkan Darwis. Oke, sebelum kita panggilkan, sudah datangkah yang tadi keluar? Sudah datang. Oh, oke. Teman-teman, ini adalah battle. Kan tadi kompetisi harusnya memang 14 yang maju karena diambil per masing-masing kelompok per materi. Tapi karena waktu nggak mungkin 14-nya, jadi kita harus ambil berapa teman-teman? 8. Jadi mungkin mohon maaf kalau tidak semua kelompok kebagian ya. Nah, maka simak baik-baik. Yang usahakan tidak keluar karena kita nggak pernah tahu nanti siapa yang dapat jatah kelompok berikutnya. Yang pertama. Yang kedua, ini bukan tanpa alasan kita buat mereka maju di depan. Tujuannya untuk apa teman-teman? Ini by data, bukan berdasarkan preferensi. Klien saya minta untuk short, saya tidak ikut campur siapa yang dipilih. By data, setiap materi diambil
siapa yang terbaik, siapa setiap materi terbaik dari random kelompok yang berbeda-beda. Nah, jadi karena memang tidak bisa, maka satu kelompok memang hanya satu yang mewakili yang terbaik dalam materi yang ada. Nah, di sini goalsnya apa? Karena kalau nggak ada why-nya takutnya Anda tidur, pulang dan lain-lain. Saya menyimak tadi sampai 4 penampil, ini kan separuh Bang Dul ya, dari 8. Ketika teman-teman maju, banyak yang mulai kurang care, sibuk sendiri dengan handphonenya apa segala macam. Ini kita belum selesai materi 2 hari ini sudah lupa materi IBC-nya. Coba saya mau tanya, halo? Yang sedang belajar siapa? Yang di depan atau yang duduk? Dua-duanya. Mereka yang di depan dapat syarat untuk ngomong di depan banyak orang. Betul apa betul? Betul. Belum tentu loh Anda siap untuk di depan. Yang duduk itu belajar mendengar. Bisa nggak kita konsisten sabar menyampaikan semua materi? Kenapa teman-teman? Anda semua sebenarnya juga sedang kami nilai siapa yang nanti akan bisa lolos untuk pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena antum semua itu nanti harus punya kemampuan mendampingi KPB. Mekanisme di sini kita mekanismenya satu dengan yang lain pay forward. Saya memberikan kelas ini gratis kepada Anda. Di awal kita sudah punya komitmen bahwa Anda punya komitmen untuk menyampaikan lagi. Kalau Anda nggak mau mendengarkan, duduk menghadirkan hati, maka kemungkinan Anda akan kesulitan nanti ketika mau menyampaikan. Nah, maka sudahlah dipilih ada orang-orang terbaik yang maju, maka kita perlu belajar dari mereka. Gimana ya cara mereka membuka? Bagaimana cara mereka menyampaikan materi? Bagaimana mereka mendelivery konten? Bagaimana mereka caranya meng-closing? Ada ilmunya kan? Ada. Nah, maka kalau mereka menyampaikan itu semua, coba nanti kita pun kalau perlu catat, oh saya dapat aha, ternyata bisa ya, tadi ada uang kasur dan uang kasir, kayak bagus. Nah, boleh dicatat, itu materi juga. Saya saja menyimak tadi, mendengarkan, ya, mendengarkan, oh ini ada VOV baru, dan itu luar biasa, ya. Maka teman-teman, bahkan tadi saya sampai diskusi juga dengan teman-teman Fasil, karena nanti dari 8 orang ini akan dipilih siapa the best performance-nya. Nah, nanti pasti yang menentukan, ya. Nah, maka teman-teman sekalian masih ada 4 penampil yang nanti akan maju. Nah, maka untuk itu saya berharap kita bisa pay attention, hadirkan hati, kita simak juga karena belum tentu kita siap. Betul apa betul? Nah, maka nanti karena bukan satu yang harus Anda sampaikan, ya. Harusnya idealnya setiap orang yang ada di sini menguasai 8-8-nya. Tapi Anda coba dari awal sampai akhir Anda melatih berapa materinya? 1. Bisa untuk menyampaikan materi yang lain? Belum tentu. Nah, maka apa? Memperhatikan teman yang mengisi itu kita menambah. Oh, berarti kalau yang ini cara menyampaikannya, ini kontennya. Nah, hari ini semua teman yang maju itu adalah memberi wawasan pada kita semua. Oh, ini 8 materinya, apa yang disampaikan, dan kalau nanti mendampingi KPD, oh ini materi per materinya. Kira-kira begitu Bang Dul. Dan kita sambut untuk penampil terlompat sedikit, ya, kembali ke yang keempat, pemateri yang keempat. Kita sambut dengan transfer energi yang luar biasa. Time is yours. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Darwis. Sejak 2018 saya fokus di dunia digital marketing. Alhamdulillah saya banyak membantu UMKM, fokusnya bagaimana strategi memasarkan produknya lewat digital. Dan di tahun 2015 kemarin saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, yaitu membuat brand sendiri.
di perjalanannya banyak problem yang saya dapatkan, karena saya backgroundnya orangnya marketing, lebih banyak di belakang layar. Nah, ketika membangun semua brand, ya tentunya banyak tantangan, ya. Tentunya banyak tantangan, salah satunya bagaimana membangun tim. Ya, saya sering memberikan arahan, sering memberikan tugas, sering memberikan target ke tim, tapi tidak pernah tercapai. Nah, ini yang saya jadikan PR terbesar saya. Nah, ketika saya evaluasi, ternyata memang masih banyak ilmu yang saya belum ketahui, ya. Nah, pertama bagaimana membangun tim dan bagaimana memanage tim saya sendiri. Oleh karena itu, ya, saya ingin sharing pengalaman saya bagaimana agar tim saya lebih semangat, agar tim saya bisa mencapai target atau goals-nya. Nah, saya ketemu